Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bu Guru yang soleh dan soleha, yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik? Semoga kalian semua sehat selalu di rumah. Hari ini alhamdulillah masih bersama dengan Bu Lia, dan kita akan belajar akidah akhlak. Tapi sebelum belajar akidah akhlak, alangkah baiknya kita membaca doa dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, hari ini sebelum kita belajar juga, Ibu Guru mau tahu semangatnya untuk belajar ya. Coba kita tepuk semangat dua ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat dua. I am the best. You are the best. We are the best. The best, the best. Yeay. Semangat semua ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang akidah akhlak ya. Akidah akhlak, rukun iman yang ketiga. Yang ketiga, ada yang tahu apa coba? Benar sekali ya. Rukun iman yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Artinya kita harus yakin bahwasanya Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Nabi dan Rasul. Nah, kitab-kitab Allah itu disebut dengan kitab suci. Nah, Allah menurunkan 4 kitab kepada sebeberapa nabi. Nah, ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada kitab Injil, dan ada kitab Al-Quran. Nah, kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, Al-Quran ini adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga adalah pedoman hidup kita sebagai umat Islam ya. Sebagaimana Al-Quran, ketika kita membacakan ayat-ayat suci Al-Quran itu pahalanya sangat-sangat luar biasa. Satu huruf saja yang kita lantunkan, yang kita bacakan itu 10 pahalanya, Masya Allah ya. Makanya anak-anak Bu Guru yang soleh dan soleha, rajin-rajin baca Al-Quran ya nak ya, dan baca juga arti-artinya, karena di situ terdapat pedoman-pedoman hidup manusia ya. Karena Allah mengatur manusia itu, ada aturan itu di Al-Quran ya nak. Nah, Bu Guru punya tepukan agar memudahkan kalian bisa atau hafal dengan nama-nama kitab suci, nama-nama kitab suci Allah itu. Bu Guru punya tepukan ya nak ya. Dengarkan Bu Guru dan perhatikan Bu Guru. Tepuk kitab Allah. Kitab Allah ada 4. Zabur, Nabi Daud, Taurat, Nabi Musa, Injil, Nabi Isa, Al-Quran, Muhammad. Nah, kita lanjut ke rukun iman yang keempat. Nah, rukun iman yang keempat yaitu rukun iman yang keempat yaitu iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Beriman kepada Nabi dan Rasulullah artinya kita yakin bahwasanya Allah telah mengutus Nabi dan Rasul untuk menyampaikan ajaran Allah kepada umatnya ya. Jadi beriman kepada Rasul dan Nabi itu kita harus percaya dan yakin bahwasanya itu Allah sudah mengutus nabi-nabi dan rasul-rasul untuk mengajarkan ajaran agama Allah kepada umat-umatnya. Nah, apa sih perbedaan nabi dan rasul ya? Ada yang tahu apa sih perbedaannya nabi dan rasul, Bu Guru? Perbedaan nabi dan rasul adalah, kalau nabi manusia pilihan Allah yang diberikan wahyu untuk dirinya sendiri, akan tetapi kalau rasul manusia pilihan Allah yang diberikan wahyu untuk dirinya dan diperintahkan untuk disampaikan kepada umatnya ya. Nabi dan rasul itu sangat patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan sangat menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah perbedaan nabi dan rasulullah. Nah, kita juga wajib
ada 25 nabi. Nah, ada di halaman 8 itu ya, di halaman 8 di sini ada kotak orange. Di sini adalah nama-nama nabi yang wajib kita ketahui. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk mengingatkan atau memudahkan kita bisa menyebut nama-nama nabi, Bu Guru punya lagu untuk menyebut nama-nama nabi ya. Coba perhatikan dan dengarkan. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Bisa? Coba sekali lagi ya, ikutin Bu Guru. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hebat semua ya. Nah, tugasnya kalian menghafal nama-nama nabi dengan menggunakan lagu yang tadi ya nak ya. Nah, sekarang kita lanjut ke rukun iman yang kelima. Ada yang tahu rukun iman yang kelima itu rukun iman apa ya? Iya benar, hebat semua. Rukun iman yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat. Artinya kita percaya dan yakin bahwa hari kiamat itu ada ya nak ya. Hari kiamat disebut juga dengan hari akhir. Nah, semua makhluk beserta isi yang ada di bumi ini akan hancur ya nak ya, akan mati. Dan setelah hari kehancuran atau kematian itu, Allah meminta pertanggungjawaban kepada kita nanti kelak di akhirat, meminta pertanggungjawaban selama kita hidup di dunia ini, kita lebih banyak berbuat baik atau berbuat buruknya ya nak ya. Nah, hari kiamat itu sangat mengerikan. Hari kiamat itu sudah pasti akan datang ya nak ya. Hanya Allah yang maha mengetahuinya ya nak ya. Nah, maka dari itu kita di dunia harus berlomba-lomba dalam hal kebaikan atau fasabiqul khairat. Nah, sekarang lanjut ke rukun iman yang keenam adalah rukun iman qada dan qadar Allah atau beriman kepada qada dan qadar Allah ya nak ya. Jadi qada dan qadar Allah itu bisa disebut juga dengan takdir Allah ya nak ya. Qada dan qadar adalah ketentuan dan ketetapan Allah terhadap makhluk Allah. Nah, segala sesuatu Allah telah tentukan, Allah telah tetapkan terhadap makhluk Allah. Misal, pandai, bodoh, kaya, miskin, ya. Nah, qada dan qadar itu terbagi menjadi 2, bisa tetap atau bisa tidak tetap. Ya lagi, kalau kita ingin pandai ya nak ya, berarti kita harus ngapain coba nak? Iya, kita harus belajar ya nak ya. Nah, selain belajar, kita juga harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dimudahkan belajarnya, dimudahkan dalam menerima ilmunya, dimudahkan dalam memahami ilmunya. Nah, seperti itu ya nak ya. Nah, contoh lagi, misalkan kita lagi sakit ya nak ya. Ketika kita sakit, kita harus ngapain? Iya, kita harus berobat ke dokter. Akan tetapi kita juga harus berdoa kepada Allah untuk kesembuhan kita. Karena apa coba? Karena kita itu adalah makhluk ciptaan Allah ya nak ya. Jadi sebisa mungkin agar merubah takdir
tersebut kita berproses menjadi yang lebih baik agar hasilnya itu juga memuaskan ya nak ya. Untuk pelajaran akidah akhlak hari ini dicukupkan dulu sampai di sini ya nak ya. Semoga apa yang Bu Guru tadi sampaikan kalian bisa memahaminya dan kalian tetap semangat meskipun belajarnya di rumah ya nak ya. Nah, Bu Guru akhiri, jadi sebelum berakhiri kita ucapkan hamdalah dulu bersama-sama ya nak ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.